Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrina waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjamin keselamatan hewan. Untuk jaminannya, hukum syara melarang menganiaya hewan secara keji, seperti dibakar hidup-hidup, dikurung dengan tidak diberi makan dan minum, dipekerjakan di luar kemampuannya, dan disembelih tanpa melalui penyembelihan yang sah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan kerusakan tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha antub soro bihaimatun au ghairiha lil qatli. Artinya, Nabi telah melarang memenjarakan hewan untuk dibunuh. Dan setiris hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sulamut Taufik yang diriwayatkan oleh Bukhari, iyyakum wa misalatun walau bil kalbil ukuri. Artinya, takutlah kamu akan menyiksa hewan walaupun pada anjing yang buas. Selanjutnya pembuktian bahwa aturan Islam adalah menjamin bukan hanya manusia, tapi juga keberadaan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Bumi ini sudah diciptakan oleh Allah dengan pemeliharaannya. Ada harimau di hutan, ada buaya di sungai, ada kodok, ada ular. Semuanya adalah untuk keseimbangan alam. Seekor sapi, dia bukan hanya memakan rumput, tetapi setiap 7 meter sapi akan mengeluarkan kotorannya, dan kotoran itu menyuburkan kembali bumi. Bagaimana popularitas yang terlalu banyak kemudian akan menjadi wabah. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar. Bagaimana nyamuk-nyamuk dibutuhkan, tetapi juga kalau jumlahnya terlalu banyak membahayakan. Allah membuat cecak, Allah membuat kodok dan lain sebagainya. Itu dinyatakan dalam ilmu sunatillah, sehingga diakui oleh para ilmuwan, oleh para profesional. Ternyata tidak ada kehidupan hewan di bumi ini kecuali untuk menjaga ekosistem bumi, untuk menjaga spontanitas, stabilitas bumi. Kenapa hutan dibutuhkan?
Kita tinggal baca aja sekarang bagaimana ekosistem baik tumbuhan ataupun hewan di bumi ini ternyata memberikan efek manfaat bagi kehidupan manusia. Sebelum itu ditemukan, sebelum para ahli mencoba menghitung, Islam sudah menyatakan hukum-hukum, sudah mengikat dengan hukum, dengan konsekuensi surga dan neraka, agar tangan-tangan manusia tidak mengganggu. Bahwa makhluk-makhluk yang ada di bumi ini juga berkembang evolusi. Berkembang evolusi akan mengikuti lingkungannya itu sendiri. Semua hewan berevolusi, manusia pun berevolusi. Sampai pada akhirnya ada Cina, Jepang dengan mata yang sipit. Ada Eropa dengan warna kulit yang bule. Ada Arab. Lalu ada yang hitam itu apa? Negro. Itu semuanya evolusi. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai orang-orang yang menghancurkan ekosistem. Allah tidak cinta, artinya Allah membenci kepada orang yang merubah. Tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia dengan alasan apapun. Saya kira hari ini tinggal kreativitas kita untuk bisa membuktikan dengan kajian-kajian akademis kalau Allah itu wallahu la yuhibbul fasad terkait bagi orang yang berjalan di muka bumi lalu kemudian tangannya merusak sumber-sumber air. Dulu mahal bensin daripada air putih. Sekarang air putih lebih mahal daripada BBM. Belum lagi kalau kita kekhawatiran suhu global, di mana para ahli menghitung kontur bumi ini, ada gunung yang menjulang, ada juga daratan lembah yang ke bawah. Lalu kemudian kalau gunung es di kutub itu mencair semua, maka bumi ini rata-rata akan tenggelam 40 meter. Jadi kita itu akan di bawah permukaan air 40 meter. Nah sementara yang menjaga itu adalah ozon. Lapisan ozon ini yang memfilter panas matahari agar untuk bisa menjadi kehidupan, tidak menjadi musibah. Atmosfer ini akan terjaga dengan hutan-hutan yang masih perawan, hutan-hutan yang lindung. Bumi mulai dieksploitasi dengan gas, dengan alasan kebutuhan penerangan, bukan hanya BBM tapi BBG, sekarang semua diambil. Jadi Islam membuktikan menjaga ekosistem bumi, Islam membuktikan menghargai lingkungan, Islam membuktikan menghargai hewan dan tanaman. Ini luar biasa. Jika saja hukum-hukum Islam terserah apakah negaranya negara Islam atau bukan negaranya bukan negara Islam. Tetapi jika nilai-nilai Islam ini
tertanam dalam setiap individu manusia yang beriman. Tentu kalau yang beriman pasti ada khauf, ada takut, ada roja, ada senang. Senang akan nilai yang akan diberikan oleh Allah bagi yang melaksanakan. Akan menjaga diri karena takut ada neraka sebagai ancaman. Ini disampaikan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Maka apapun negaranya, siapapun negaranya akan menjadi negara sejahtera. Di Eropa bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam dilakukan. Di Amerika beberapa negara yang bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam diambil. Di sana petani, kalau di KTP-nya pekerjaannya petani, itu menjadi orang yang berharga. Tapi kalau di KTP-nya pejabat, itu menjadi tidak berharga. Jadi suatu saat kamu memimpin bangsa ini, jadi apapun levelnya harus menjadi giro, harus menjadi keinginan masing-masing untuk bagaimana nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam ini berjalan tanpa harus berorientasi membuat negara ataupun tidak membuat negara. Tapi nilai-nilai Islam terus dikembangkan. Kemudian hewan tidak diurus, hewan dipekerjakan di luar kemampuannya. Ya, hewan ditempatkan bukan pada tempatnya, tanpa alasan-alasan yang konkret, tanpa alasan-alasan yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Jadi Allah, Rasul sebagai asyari'u sudah membuat keputusan hukumnya. Dengan keputusan ini menyatakan Islam begitu cinta terhadap alam, cinta terhadap lingkungan, bahkan hukum Islam adalah yang menjaga ekosistem dunia ini, kehidupan ini. Terus J. Menjamin kepentingan umum. Untuk jaminannya, hukum syara melarang mengganggu kepentingan umum dalam keadaan aman, seperti mengganggu kelestarian air, ketertiban lalu lintas. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Peraturan-peraturan tersebut dilindungi oleh hukum syara sehingga kepada orang yang mentaatinya diberi garansi masuk surga dan neraka bagi yang melanggarnya. Ini sebagian kecil aja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10. 10. Dulu tidak ada peraturan-peraturan yang ditulis wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, enggak ada. Tetapi dulu itu pakai bahasa lingkungan, pakai bahasa daerah, pakai bahasa yang populer di daerahnya. Awas, ulah kabladinya loba jurig. Awas ulah kadinya dirinya mah aya jinan. Awas ulah kadinya dirinya mah aya nu nyiliwuri. Karena masyarakat pada saat itu ada animisme. Masyarakat yang sangat gampang percaya terhadap kebendaan-kebendaan. Maka sikap perilaku masyarakat memakai bahasa yang berada di saat itu. Awas ulah kadinya, eta mah aya jurigan dirinya mah. Pada saat itu masyarakat memang lagi takut dengan jurig. Padahal yang dimaksud bukan di sana ada jurig, tetapi di sana ada sumber air.
Awas dari air yang cai tempat cicingna jin. Bukan berarti di sana ada jin, tetapi bagaimana perlindungan, kebijakan generasi masa lalu melindungi tempat-tempat umum, tempat-tempat yang dibutuhkan oleh semuanya, baik manusia atau bukan manusia. Memakai bahasa apa? Bahasa pada zamannya. Awas di tempat jin. Sehingga yang dimaksud bukan jin ada di sana. Tetapi dimaksudkan bagaimana mata air itu bisa tetap stabil, mata air itu tidak terganggu. Hari ini jujur, siapa yang punya mata air? Semuanya adalah para perusahaan-perusahaan besar. Denon ya, dengan Aquanya. Lalu semuanya sudah diambil oleh para penguasa. Sehingga terus dieksploitasi, diambil habis-habisan. Sehingga jumlahnya pun melebihi kuota lubang yang ada karena disedot. Sehingga masyarakat minum air saja sudah harus beli hari ini. Sudah harus beli. Baru hari ini ada bilang, awas jangan minum Aqua, itu produk Yahudi, itu Denon. Gak bisa, karena terlambat. Terlambat, ini sudah masuk kepada bisnis, sudah masuk kepada persaingan ekonomi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tempat-tempat yang berguna untuk kepentingan umum, tolong jaga bersama. Menjaga kelestarian tempat-tempat yang diperlukan oleh semua pihak adalah surga. Merusak tempat-tempat atau apapun yang dibutuhkan oleh semua pihak, konsekuensinya adalah neraka. Allah sampai mengaitkan dengan surga dan neraka. Apa? Kepedulian Islam terhadap tempat-tempat umum, tempat-tempat yang diperlukan oleh semua pihak. Tidak ada agama lain. Maaf karena tidak ada agama, tidak ada yang lain. 10 minimal, ya, 10 minimal kita membaca firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul. Bagaimana Islam menjaga kemaslahatan, kebahagiaan, lalu kemudian menjaga kesehatan, menjaga kehidupan di dunia. Ilama yasluhu ma'asahum. Kita tinggal mencoba dan mencari lagi. Mencari untuk apa? Untuk kita lebih yakin, mencari informasi kebenaran untuk kita lebih yakin bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini memberikan jaminan kesejahteraan, kedamaian, kesuksesan dalam hidup di dunia.